Oke. Nah, misalnya rekan kerja kita melakukan kesalahan, ya tentu tidak perlu pakai nada atau oktav yang tinggi dulu. Saya langsung berteriak kencang sehingga satu ruangan terdengar jelas gitu. Memang itu salah gitu kan, tapi ada tahapannya. Tahap pertama kita tegur. Yang paling bijaksana menegur dalam private space. Oke. Ya, kita panggil ke ruangan kita, atau kita ajak teman kita ke pantry kantor, atau ketika sedang santai makan siang di luar kantor misalnya. Kita sampaikan apa adanya, jangan juga didiamkan. Nanti jadi snowball, Mbak. Lama-lama jadi wah gelinding terus sedih meledak di akhir. Yeah. Yang kedua, ternyata rekan kerja kita ini berulang, Mbak. Jadi udah salah, terus besoknya begitu lagi. Udah itu besoknya gitu lagi gitu ya. Jadi kayak ini kok tameng ya, maksudnya apa nggak ngerti gitu ya, apa diberitahu kurang cukup menohok gitu ya, kurang cukup keras gitu. Kita pakai warning sign. Nah, ini layak untuk dilanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Smart FM. Smart Career. Halo Smart Listeners, podcast Smart Career kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda dimanapun Anda berada. Tasya Rustama menemani, kita akan berbincang bersama dengan tokoh-tokoh inspiratif dan semoga di kesempatan kali ini juga bisa menjadi insight Anda begitu ya dalam berkarir ataupun menjalani pekerjaan Anda sehari-hari. Sudah ada Mbak Vivit Argarini di kesempatan kali ini. Halo Mbak Vivit. Halo. Tetap semangat ya. Harus. Senyum terus senyum dari hati, Mbak. Oh iya. Senyum dari hati tuh kayak Mbak Tasya gitu loh, matanya ting. Itu genit sama senyum beda, nggak beda jauh gitu ya. Pokoknya terpancarnya itu bener-bener karena mata itu. Jadi mata itu betul-betul menyeratkan apa yang ada di hati. Ya, jadi kalau bibir itu sebenarnya alat bantu aja sih, Mbak. Tapi benar-benar kalau senyum itu lihat matanya. Woi deh. Kayak mata saya gitu loh. Semoga sampai juga ya keinginan aura kita, semangatnya gitu kan kepada smart listeners yang mendengarkan kami. Oke, Mbak Vivit, kita tahu ya kalau andai kata di dalam lingkup pekerjaan kan kita nggak cuma dengan orang-orang yang sebaya ya, ada yang lebih tua, belum lagi jabatan yang lebih tinggi, atau juga ada yang lebih rendah mungkin di bawah kita, jabatannya ada di bawah kita. Ini kan tentu menimbulkan dinamika begitu ya, apalagi ketika kita mau menegur ketika dia punya salah. Ini bahasanya tidak seceria yang tadi opening sebenarnya ya. Karena ngeri-ngeri sedap nih, gimana ya cara menyampaikan. Kadang-kadang mikirnya sampai 7 hari 7 malam, gimana mau negornya ya gitu, tapi kita terganggu begitu kan. Nah, mungkin Mbak Vivit punya tips and triknya begitu? Iya, baik. Boleh jadi dong sharing. seru ya. Karena seni menegur itu sebenarnya kan komunikasi ya, Mbak. Dan komunikasi itu ada 4 komponen di dalamnya. Ada yang memberikan pesan, menerima pesan, pesannya itu sendiri, dan caranya. Ya, channel apa. Satu lagi sebenarnya, ada noise nih. Ada gangguan apa nih gitu Distraction. ya. Saat kita sedang menyampaikan pesan kita. Ya, ini dimensi komunikasi. Nah, memang kita mesti melihat sih, Mbak. Karena kita ini kan, Indonesia itu kan kaya banget loh. Bianget. Biayanya udah kental bianget ya kan, kaya banget gitu ya, bahwa kita di satu kantor ya ada mereka yang berlatar belakang dari daerah A katakanlah, yang mungkin gaya berkomunikasinya berbeda dengan kita. Lalu ada lagi yang pelosok mana lah. Ini benar-benar cross cultural communication, bener gak sih? Gak usah jauh-jauh ke luar negeri ya, atau beda benua deh gitu. Indonesia tuh kaya banget karena memang kita berasal dari beragam latar belakang ya, budaya, lalu bahasa, pemilihan kata, bahkan nonverbalnya, nonverbal communication, anggukan, gelengan, gesture, gitu kan, body language, yang kita sampaikan A bisa jadi belum tentu dipahami sama dengan orang lain. Agree. Gitu ya. Jadi seni menegur itu juga erat kaitannya dengan pembelajaran budaya intercultural nih sebenarnya. Kayak misalnya gitu ya, ini menegur, ini kan nonverbal gitu kan, dengan telunjuk atau dengan
begini gitu kan kayaknya aduh kalau udah begini nih apa marah gitu kan, atau begini nih aduh kayaknya pekerjaan kita membuat sengsara banyak orang misalnya gitu ya, bikin mumet banget begitu ya, bikin riuh gitu ya. Nah kita harus pahami itu bahwa kita memiliki rekan kerja dengan berlatar belakang berbeda, tentu ada tahapannya. Nah, misalnya rekan kerja kita melakukan kesalahan, ya tentu tidak perlu pakai nada atau oktav yang tinggi dulu. Misalnya langsung berteriak kencang sehingga satu ruangan terdengar jelas gitu. Memang itu salah gitu kan, tapi ada tahapannya. Tahap pertama kita tegur. Yang paling bijaksana menegur dalam private space. Ya, kita panggil ke ruangan kita atau kita ajak teman kita ke pantry kantor atau ketika sedang santai makan siang di luar kantor misalnya. Tadi tuh waktu menjawab pertanyaan dari atasan, jujur kita nih satu kelompok sebenarnya nggak nyaman loh ketika kamu menyampaikan itu, gitu, ya kan? Misalnya kita sampaikan apa adanya, jangan juga didiamkan. Nanti jadi snowball, Mbak. Lama-lama jadi wah gelinding, terus sedih meledak di akhir. Ya kan, jujur aja bahwa nggak nyaman kalau tadi Anda menyampaikan jawaban yang sebenarnya itu tidak atas nama kita semua. Nggak merepresentasikan, betul, gitu ya. Betul, itu kan menegur ya. Jadi upayakan sebenarnya menegur di private space, di ruang yang lebih privat, yang lebih dia tidak dipermalukan di depan orang banyak. Karena ketika kita ditegur orang lain mendengarkan, kita kayak langsung terdakwa gitu loh. Meskipun mungkin yang menegur tuh atasan kita menyatakan gini loh, kan agar kesalahannya tidak diulangi lagi oleh teman-teman rekan kerja yang lain gitu. Biar semua orang tahu. Biar orang tahu bahwa itu salah gitu. Tapi kadang-kadang kesalahan kecil misalnya akhirnya menutup semua kelebihan-kelebihan, menutup semua prestasi-prestasi, karena kesalahan itu dianggap memang major, memang fatal katakanlah seperti itu. Padahal masih banyak lagi prestasi-prestasi atau kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang tersebut. Tapi nanti dibungkusnya orang taunya ya udah dibuka di banyak orang, ya nggak berarti aja deh, nilainya langsung jeblok gitu. Nah, hal seperti itu sejujurnya sebaiknya dihindarkan. Jadi tegurlah di private space. Satu. Yang kedua, ternyata rekan kerja kita ini berulang, Mbak. Jadi udah salah, terus besoknya begitu lagi. Udah itu besoknya gitu lagi gitu ya. Jadi kayak ini kok tameng ya. Maksudnya apa nggak ngerti gitu ya. Apa diberitahu kurang cukup menohok gitu ya. Kurang cukup keras gitu. Kita pakai warning sign. Kalau sudah 2 kali, 3 kali, biasanya 3 kali sih. Kan SP juga biasanya 3 kali ya gitu ya. Kalau sudah 3 kali kayaknya tidak bisa ditolerir lagi deh. Kami harus melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Karena kalau didiamkan begini akhirnya menghambat. Misalnya menegur rekan kerja yang setiap meeting selalu terlambat. Setiap diberi deadline, kalau itu mencakup proyek bersama, karena ada satu ini orang yang menghambat akhirnya karena selalu mundur. Deadline mundur, sehingga mengganggu dong ritme bekerja, mengganggu produktivitas tim. Nah, ini layak untuk dilanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Jangan karena nggak enak, atau udahlah nggak usah dilaporin, nanti aku traktir ya, seminggu makan sama aku deh gitu kan. Digaransi dipakai apa tuh namanya, bribery gitu ya, tanda kutip disogok dong jadinya. Itu tidak jadi pembelajaran yang baik. Jadi tegurlah sesuai dengan porsinya. Kalau salahnya memang kecil, teguran nggak harus sampai yang wah besar sekali. Ya teguran salah kecil ya kita tegur sesuai dengan porsi tegurannya. Tadi saya sampaikan kalau itu sudah berkali-kali ya kita harus berikan warning tadi, peringatan. Mohon maaf nih karena ini sudah mengganggu, kita akan melangkah ke berikutnya.
Nah iya bener, setuju banget. Apalagi kalau andai kata bosnya ini gitu ya yang jadi penghambat begitu kan, atasan kita yang jadi penghambat, bawahan kan nggak bisa maju begitu ya Mbak Vivit. Kalau andai kata atasannya juga tanda kutip bermasalah begitu. Nah ini gimana cara negurnya? Baik, mungkin kata teguran saya ganti kali ya, mengingatkan. Kalau menegur tuh kayaknya salah banget gitu ya. Meskipun memang salah juga sih gitu ya. Nah, perlu untuk kita lengkapi data Mbak. Jadi jangan mengandalkan pengingatan. Waktu sebulan lalu, waktu kejadian yang itu gitu kan, nggak bisa tuh. Apalagi dengan atasan. Enggak saya nggak merasa. Mungkin Anda aja saja, belum gitu ya. Nah, kita berikan data, kalau perlu misalnya kita email. Kalau email kan tersimpan rapi, ya kan? Ya kalau mau WhatsApp juga boleh, tapi kalau screenshot kayaknya gimana ya gitu. Udah Bu atau Pak, berikut adalah notulen meeting kita semua. Ini adalah kesepakatan yang sudah kita bahas 1, 2, 3. Tapi pada perjalanannya Bapak atau Ibu mengingkari atau tidak menepati poin-poin seperti ini. Kami ingin mengingatkan. Jadi dalam hal ini beliau salah gitu karena sudah menyetujui mungkin pada saat meeting, tapi in reality dalam kenyataannya, dalam perjalanannya ternyata enggak gitu. Malah bukan hanya mengingkari, tapi malah berubah total gitu. Malah membuat satu policy yang bertentangan dengan keputusan pada saat meeting. Nah, itu kita ingatkan. Jadi namanya atasan ya, mungkin punya tanggung jawabnya juga berbeda, ya kan? Lalu kita pahami saja dan kita positive thinking saja bahwa beliau ini ingin menyelamatkan kapal ini ya untuk tujuan yang baik bersama gitu. Jadi tanggung jawabnya lebih berat lah katakanlah gitu ya. Nah, terlepas dari bahwa kita wajibnya mengingatkan, tentu dengan tone ya, pemilihan katanya Mbak. Kadang-kadang teguran atau penyampaian yang tidak mengenakan, kita wajib ingat gak perlulah pakai tanda seru 2 misalnya, atau tanda tanya yang panjang banyak huruf gitu ya. kapital semua. Itu hati-hati. Maksudnya penekanan-penekanan yang terkesan sepele itu tapi fatal, karena dianggapnya kita akhirnya jadi beyond border gitu. Siapa kok membuat kalimat yang sedemikian kerasnya ke saya gitu kan. Jadi hati-hati tone-nya pada saat kita berinteraksi langsung ya, menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Lalu volume, tone, pelafalan, lalu juga pemilihan kata itu wajib diperhatikan. Oke, ya. Berarti harus difikirkan matang-matang begitu ya Mbak Vivit ya. Betul. Kalau ingin menegur, ya, gitu ya, menyampaikan lah ya, gitu, rekan kerja ataupun bos. Ya. Oke. Tapi bisa, bukan berarti nggak bisa. Jangan nanti ditumpuk, malah nanti jadi meledak di akhir. Gitu. Oke. Dan itu juga mungkin menjadi salah satu bukti kalau kita care. Iya. Dan kita ingin maju bersama. Oke. Ya, terima kasih Mbak Vivit. Sama-sama Mbak Tasya. Dan smart listeners, Anda bisa mendapatkan inspirasi dan juga insight lainnya seputar dunia kerja dan juga how to-nya. Anda bisa dapatkan dalam podcast Smart Career lainnya. Dan ini dia akhir dari podcast kali ini. Tasya Rustama dan Mbak Vivit pamit. Sampai jumpa. Smart FM. Smart Career. Make your future better.